Selamat pagi Bapak Ibu. Bila pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita memuji Tuhan. Buat Tuhan Yesus, Raja mulia, Dia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya.
Biarlah Bapak Gembala akan maju ke depan untuk dipimpin dalam doa. Golongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, kita melimpah dari alam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Curahkan atas ibadah ini setiap jemaat diberkati, pulang dengan kita Tuhan. Melalui ibadah mohon berkat atas nama Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Tebus kami berdoa. Amin. Kita mau tinggikan Dia di atas segalanya. Haleluya. Pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyi dan sorak gemetar.
untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan segala keadaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pertengahan ibadah ini kami belajar untuk kami memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan penuh cinta, penuh kasih kepada Tuhan. Dan bila setiap yang berkorban, yang memberikan persembahan, Tuhan Kau melihat hati kami dan Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersorak dan bergembira. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk diberkati dengan firman Tuhan, untuk koreksi dengan firman Tuhan. Kita bersyukur melewati sepanjang tahun ya, kita sudah berada di penghujung tahun. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, Immanuel, Tuhan yang menyertai dari dulu sekarang, dan Tuhan akan terus menyertai kita sampai selamanya. Tuhan datang yang kedua kali. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapakku datang, kami berserah Tuhan pagi hari ini. Amin. Kau
kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Terlebih dalam puji-pujian, Tuhan sudah bertata dalam puji-pujian. Biarlah segala pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kami dipenuhi akan firman-Mu. Biarlah Amen. firman itu dapat menguatkan hidup kami Haleluya. Tuhan, dalam kami menjalankan hidup kami hari lepas hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan sudah siapkan hamba-Mu Amen, untuk berbicara kepada kami. Biarlah apa yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Layakan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan mendapatkan yang terbaik Haleluya, daripada Yesus. Tuhan. Terima kasih, Hanya di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. nama Tuhan Kami Yesus sudah berdoa kami dan mengucap firman-Mu. syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara saat hujan turun dari dini hari ya. Tapi kita semua tetap semangat beribadah. Dalam kalender gereja, minggu-minggu ini adalah minggu masa raya Advent ya. Masa Advent itu artinya penantian. Ya, penantian. Apa yang dinanti? Yang dinanti adalah kelahiran Yesus Kristus. Nah, dalam 4 minggu ini kita gereja berbicara tentang persiapan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25, 24, 25. Itu puncak perayaan Natal atau itulah hari H, perayaan Natal gereja. Terus pertanyaan saudara, pasti, kenapa kita bikin perayaan tanggal 15? Gitu kan? Sedangkan 15 itu kalau menurut kalender gereja itu masa penantian, masa Advent. Sejak tahun 500 Masehi, bahkan sebelumnya, itu masa Advent 7 minggu. Lalu mulai di persingkat sampai 4 minggu itu di abad 18 gitu saudaraku. Nah, kenapa saudaraku ditetapkan hari raya Natal lalu ada persiapan? Supaya orang Kristen merayakan Natal itu tidak tiba-tiba Natalan gitu, tidak. Jadi dipersiapkan setidaknya dalam 4 minggu itu. Apa sih yang dipersiapkan? Apa yang dipersiapkan? Biasanya orang mempersiapkan pilih baju, siapin kue apa, nanti 24, 25 makan apa. Kan itu yang dipersiapkan biasanya. Bukan itu saudaraku. Yang dipersiapkan adalah hati menyambut Kristus lahir. Sehingga pada hari rayanya, hari tanggal 24, 25 benar-benar kita orang Kristen menyambutnya, mengikutinya, mengalaminya dengan satu hati yang penuh damai dan sejahtera. Nah, saudaraku, lalu kenapa kita bikin tanggal 15? Ini kan orang-orang Pantekosta terutama yang lebih mengakomodir jemaat-jemaat yang hilir mudik lebih ke misalnya ada pulang kampung lah, nanti kalau perayaannya tanggal sekian gak ketemu lah gitu ya. Dan di daerah-daerah yang Kristen, yang mayoritas Kristen, sebelum Desember itu udah merayakan Natal saudaraku, sebelum Desember ya, saudara kalau punya keluarga di Manado, Toraja, di Medan, pasti ada yang sudah merayakan Natal sebelum Desember gitu. Gak apa-apa, salah gak? Enggak. Cuma intinya adalah itu persiapan untuk hari tanggal 25. Jadi semua untuk tanggal 25. Nah, berikan hati saudara hari-hari ini dipersiapkan Tuhan. Dan beri waktu saudara untuk hari-hari penting dalam ibadah gereja. Karena pemerintah memberi
waktu itu dengan tanggal merah, artinya kita diberi kesempatan untuk beribadah. Bukan diberi kesempatan untuk jalan-jalan, bukan diberi kesempatan untuk dan lain-lain, tapi untuk beribadah. Setelah ibadah kan kita mau kemana saja bisa, kan seperti itu ya. Nah, jadi saya ingin memberitahu bahwa hari-hari ini adalah kita mempersiapkan khotbah-khotbah yang saya sampaikan juga merupakan persiapan untuk hari Natal yang akan kita rayakan di tanggal 24, 25 dan perayaan khusus tanggal 15 minggu depan. Yesus terang dunia, ini tema kita di Natal 2024. Saya memulainya dengan latar belakang. Bagaimana atau mengapa Yesus mengucapkan kata-kata akulah terang dunia. Nah, minggu lalu saudaraku saya bicarakan tentang Hari Raya Pondok Daun. Ya, Hari Raya Pondok Daun. Pada Hari Raya Pondok Daun itulah di puncak acara Tuhan Yesus berteriak dengan lantang, akulah terang dunia. Dan mengapa Yesus mengatakan itu? Karena saat itu orang Israel sedang bergembira merayakan Hari Raya Pondok Daun selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7 itu adalah puncak. Dan mereka merayakan dengan sangat luar biasa. Ada kaki-kaki dian yang besar-besar dinyalakan, terutama di Bait Allah, menerangi seluruh kota Yerusalem. Bahkan orang-orang menari, menyanyi pada malam itu, merayakan puncak hari raya Pondok Daun. Dan disitulah Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Mengapa saudaraku? Terang-terang kaki dian, terang-terang obor, itu segera akan berakhir. Hari raya puncak malam itu selesai, kaki dian, nyala kaki dian dimatikan, obor-obor dimatikan, dan tidak ada lagi cahaya-cahaya yang seperti 7 hari itu. Tetapi Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah terang yang sesungguhnya. Terang-terang kaki dian hanya menerangi Yerusalem, hanya menerangi rumah-rumah orang Israel, hanya menerangi pondok-pondok orang Israel. Tetapi Yesus menerangi seluruh dunia. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, ada Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun ini untuk mengingatkan satu hal penting yang akan kita bahas pagi hari ini, yaitu untuk memperingati terang yang Tuhan berikan kepada orang Israel dalam perjalanan di padang gurun. Kita kembali membaca ayat tema kita, Yohanes 8 ayat 12. Kita sama-sama berdiri. Kita baca sama-sama, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup. Amin. Ya, silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia mempunyai terang hidup dan tidak berjalan dalam kegelapan. Saudara-saudaraku, malam hari Tuhan memberi penerangan dengan cahaya dari tiang api yang bisa menerangi seluruh orang Israel. Bahkan kalaupun mereka dalam malam itu bergerak atau berjalan, tiang api itu juga menerangi. Gak perlu nyalakan skaklar, ya, dia ada terus di malam hari, menerangi orang Israel. Nah, menerangi itu bukan hanya cahaya, tapi juga kehangatan. Di padang gurun itu sangat dingin kalau malam hari. Dan
tiang api itu juga memberi kehangatan untuk orang Israel. Nah, saudara-saudaraku, Allah menyertai orang Israel. Tidak dialami sepenuhnya oleh mereka yang hidup setelah itu masuk Kanaan, dan setelah itu kemudian sampai hari ini orang Israel kan nggak ngalamin. Tapi orang Israel ingin, Tuhan ingin agar orang Israel jangan melupakan apa yang pernah Tuhan perbuat. Iya. Tuhan tidak membiarkan orang Israel melupakan apa yang pernah Tuhan lakukan. Sehingga dibikinlah perayaan Hari Raya Pondok Daun. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi malam itu tidak terus berjalan tentunya, pasti ada waktu istirahat. Ya mungkin berjalan sampai jam berapa umumnya, jam 9, kan perlu penerangan. Dan malam hari mereka istirahat, tetap diterangi oleh tiang api. Nah, Hari Raya Pondok Daun diadakan untuk memperingati penyertaan Tuhan melalui tiang api. Orang Israel menyalakan lampu. Lalu, saudara ingat cerita kemah-kemahan? Ya, jadi Hari Raya Pondok Daun dilakukan orang Israel, diharuskan membuat pondok-pondok, baik boleh itu di atap rumah, di atas rumah, rumahnya kayak dak gitu ya. Lalu di pinggir jalan bikin tenda, kalau sekarang dulu pondok, lalu boleh juga di ladang. Atapnya dibuat dari daun palem. Jadi itulah cara mereka bukan hanya mengingat, tapi merasakan. Kalau kita sekarang bisa mengingat melalui cerita audio ya. Lalu kita bisa mengingat melalui gambar, visual. Orang Israel tidak cukup dengan itu. Melalui praktek kenyataannya. Aplikasinya benar-benar, saudaraku. Ya seandainya sekarang kita orang Israel bikin Hari Raya Pondok Daun gitu ya, kita pergi kemana, ke puncak, bikin kemah-kemahan, kira-kira gitu loh saudaraku ya, kira-kira gitu. Dan makannya kalau mereka dulu seperti orang Israel juga, makannya roti yang tidak beragi. Kalau sekarang kemah-kemahan bawa kornet, sosis, bawa apa lagi? Indomie, pasti ya, Indomie gitu ya. Terus pasti ada acara bakar jagung, bakar ikan. Nah, Hari Raya Pondok Daun benar-benar mengikuti apa yang dialami Israel. Dan mereka selama seminggu seperti itu. Ya kalau kita kemah-kemahan, camping, satu hari seneng nggak? Itu orang Israel diharuskan ngalamin hal-hal seperti itu. Supaya jangan lupa. Kita ini manusia yang gampang lupa. Iya. Gampang lupa, dan Tuhan mengingatkan. Seharusnya kita yang minta diingatkan. Ada lagu, saya lama nggak nyanyiin lagu itu, berapa seminggu 2 minggu lalu lah. Saya lihat di YouTube ada versi bahasa Inggrisnya. Kalimat sepotongnya, terakhirnya, ku hanya manusia yang dapat lupa, peringatkanlah daku Tuhan. Kita yang harus minta diingatkan
kadang-kadang kita lupa. Bukan cuma lupa pertolongan Tuhan, bukan hanya lupa kasih Tuhan, tapi kita justru lebih sering lupa diri. Ya. Lupa diri itu ternyata membuat lupa segalanya. Saudaraku, orang Jawa punya peribahasa, hidup itu jangan seperti kacang lupa lanjarannya. Lupa satu tiang yang pernah menolong kita. Bukan kulit, saudaraku. Kulit nggak pernah nolong kacang, enggak. Mereka memang hidup sama-sama. Tapi yang menolong kacang itu bisa berbuah bagus adalah satu tiang bambu atau carang apa yang membuat kacang itu bisa merambat naik dan menghasilkan buah. Dan yang dimaksud adalah kacang panjang, saudaraku, bukan kacang tanah. Ya. Ya. Ingatlah orang yang berjasa dalam hidupmu. Siapa orang yang berjasa dalam hidupmu? Dan itu membuat kita tahu diri. Hidup setiap orang pasti ada yang menopang sampai bisa jadi orang. Ya, ada di kampung, saudaraku, orang Jawa itu pembicaraan tetangga. Oh, anaknya bapak itu udah jadi orang. Awalnya saya pikir emang tadinya bukan orang. Loh, iya kan? Ya, udah jadi orang. Betul ya Bu Asdono ya? Udah jadi orang. Mungkin anak-anak muda tidak ngerti apa yang dimaksud jadi orang. Ya. Jadi orang. Jadi kalau belum sukses belum. Itu bahasa tentang memanusiakan manusia, saudaraku. Jadi manusia itu harus punya pencapaian yang jelas dalam hidupnya. Barulah bisa dikatakan manusia seutuhnya. Gitu. Nah, kalau sudah jadi orang, harus diingat siapa yang membuat seseorang itu menjadi orang. Tadi sudah disebut. Ya. Tadi sudah disebut. Kadang-kadang kita lupa. Bahkan yang menyedihkan, saudaraku, dan jadi pembicaraan beberapa hari ini, saya di gereja, saya di rumah, saya ngobrol, sampai hatinya anak membunuh orang tua. Ya dah, itu masih umur 14 tahun. Saudara yang di Bogor, itu polisi. Membunuh ibunya. Itu kan kejadian minggu ini. Iya kan? Saudaraku, kadang-kadang pengetahuan, kepintaran, sukses membuat orang tidak beradab. Untuk apa kita beragama? Supaya kita punya adab. Adab itu apa sih? Salah satunya mengingat orang yang sudah menolong kita. Kapan kita bisa mengingat orang-orang yang membantu kita untuk menjadi orang itu? Kalau kita ingat Tuhan. Ya kan? Kalau kita nggak ingat Tuhan, kita nggak akan bisa mengingat orang-orang yang pernah menopang kita, membantu kita. Karena kita begitu mengingat Tuhan, oh Tuhan punya cara. Tuhan punya cara memberi saya orang tua. Yang walaupun di masanya hidup sulit, tapi dengan susah payah dia membiayai sekolah. Dengan berjualan kue, dengan mencangkul, dan lain sebagainya. Ada guru di sekolah. Saudara semua bisa baca dan tulis? Kalau nggak ada, saya biayain untuk sekolah. Kita semua bisa membaca dan menulis. Jangan bilang guru kan dibayar, guru kan digaji pemerintah, saudaraku. Walaupun guru digaji pengajarin kita. Saudara pernah waktu anak sekolah belajar
ngajarin anaknya? Saya tanya, banyak berantemnya atau banyak bercandanya? Kok ngaku semua? Seandainya tidak ada guru dan saudara yang ngajarin, bisa nggak anak itu kira-kira baca tulis dan menjadi seperti sekarang? Saudara pernah tahu orang tua berantem sampai mukulin anaknya, anaknya pingsan? Karena jengkelnya? Iya kan? Itu dia. Saya lihat di video saudaraku ada bapaknya ngajarin. Tambah-tambahan. Ya. Singkat cerita, bapaknya udah mulai emosi saudaraku. Mamanya dengar, kalau ngajarin anak sabar. Ya, jangan cuma ngomong doang, pakai peraga. Mamanya ambil gelas, ambil itu apa namanya, yang suka buat pergi-pergi itu, tumbler. Nah, gini nak, gini ya. Ditaruh. Ini mama minum 3 tumbler nih, 3 gelas. Terus minum lagi 2 gelas. Terus bagaimana? Kembung. Mamanya langsung berdiri, ambil semua itu. Jadi saudaraku, ada guru yang begitu sabar. Saudara bisa ingat salah satu guru waktu saudara SD? Bisa? Ya. Bisa ya? Kalau saudara pulang kampung, guru itu masih ada, saudara. Ya. Guru yang saya ingat udah meninggal saudaraku, tapi anaknya saya ketemu, ada di Tangerang sini. Saudaraku, ingat Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan punya cara mengingatkan. Kadang-kadang lucu juga ya Tuhan itu. Untuk mengingatkan aja bikin kayak acara-acara gitu ya. Termasuk Natal ini. Cara apa sih ini? Cara Tuhan mengingatkan kita. Jadi, nggak usah Natal-Natalan lah. Ngapain Natal-Natal? Tiap tahun juga Natal, tiap tahun juga Natal. Saudaraku, di perjalanan 1 tahun, saudara ingat Tuhan terus? Perjalanan 1 tahun, saudara bersyukur terus? Saudara berterima kasih terus perjalanan 1 tahun? Kan tidak. Di masa raya Natal ini, saudaraku, kita diingatkan. Ada Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, menerangi hidup saya, memelihara hidup saya, dan seterusnya. Kita diingatkan. Kita diingatkan. Saudara, 2 fungsi tiang api dan tiang awan adalah untuk menuntun, untuk menerangi. Tiang api menuntun, tiang awan menuntun, tiang api menerangi dan menuntun. Nah saudaraku, unsur terang pada hari raya Pondok Daun yang menyala dari kaki Dian, emas raksasa, menjadi pengingat orang Israel. Menjadi pengingat terutama tiang api. Dengan terang dari tiang api itulah nenek moyang bangsa Israel tidak berada dalam kegelapan sepanjang perjalanan di padang gurun. Tuhan tidak meminta kita merayakan ingat tiang api dengan menyalakan kaki-kaki Dian. Tidak, saudaraku. Tapi kita sendiri punya cara untuk bagaimana kita ingat Tuhan yang sudah menolong kita. Saudaraku, di Tiongkok, saudaraku, ada yang diangkat menjadi dulu jadi menteri itu kan pilihan banget saudaraku. Beda sama sekarang karena menterinya sekarang banyak ya. Jadi pemimpin di masa-masa lalu itu pilihan banget karena orangnya sedikit dan memang dicari orang-orang yang di bidangnya dan mampu. Nah ini diangkat jadi menteri 1 orang. Dia punya 1 tas yang dia bawa terus, tas kulit
yang sudah mulai kasih beberapa kali anak buahnya malu, saudaraku, lalu dibeliin tas yang bagus. Mereknya apa ya? Tas yang bagus apa? Oh, Pak Pendeta harus tahu tas yang bagus ya. Biasanya kalau tahu terus dengar. Tas yang bagus apa? Ya? Dior. Dibeliin. Dia nggak pakai. Oh, kurang mahal. Pikir anak buahnya dibeliin yang lebih mahal lagi, apa itu ya? Gucci. Oke. Nggak dipakai, dibeliin yang lebih mahal lagi, satu lagi. Ya? Hermes. Harganya berapa itu ya? Kayaknya jemaat paham banget harga-harga ya. Nggak dipakai juga. Kenapa? Gitu ya. Jadi satu kali orang-orang yang memberi ini bertanya kepada si menteri, kenapa tas yang dibelikan nggak dipakai, dan tas yang itu saja dipakai, kan nggak berani bilang tas yang jelek ya. Tas itu aja dipakai. Kenapa Bapak Menteri? Dia bilang tas ini saya pakai dari saya ngajar di kampung. Dia seorang guru. Dan kenapa sampai hari ini saya pakai? Untuk mengingatkan supaya saya jangan lupa asal saya sebagai seorang guru di kampung. Jadi begitu lihat tas itu, dia ingat, walaupun sekarang saya menteri, nggak pantas saya sombong, nggak pantas saya begini-beginikan orang dengan berkata, ya, saya tetap seorang abdi, saya tetap seorang bawahan yang harus mengabdi kepada raja. Jadi cara ingatnya melalui apa, saudaraku? Tas jelek, ya. Tas jelek udah mulai mengelupas. Kalau saya punya Alkitab, mungkin saudara lihat, yang ini saya udah ganti yang keberapa ya. Saya suka banget. Makanya saya hari ini saya pakai Alkitab yang ini, itu saya taruh di situ. Kalau itu karena saya udah ingat kiri kanannya, saudaraku. Kiri kanannya, kalau ayat ini di sebelah kanan, ayat ini sebelah kiri, kiri atas, kanan bawah, gitu ya. Kalau ganti Alkitab, apalagi ini kan terjemahan yang terbaru, susunannya ganti lagi. Saya mulai harus membaca dan saya tidak memberi tanda di Alkitab saya. Jadi kalau Alkitab saya kebanyakan polos, kecuali ada yang saya kasih titik saja begitu. Jadi saya mulai kiri kanannya diperhatikan, gitu ya. Hafal banget tidak, tapi kira-kira di kiri dan kanannya itu tahu, gitu ya. Nah, kita punya cara untuk mengingat diri kita sendiri supaya jangan lupa Tuhan yang sudah menolong kita. Saya nggak tahu saudara punya cara apa, gitu ya. Pasti punya. Jadi itu mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang sudah menopang hidup kita selama ini. Yesus terang dunia. Poin ketiga. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Diucapkan di puncak perayaan. Saat itu saudaraku, kondisinya orang Israel sedang gembira banget. Dia nari, saudaraku. Joget-joget gembira. Pakai obor di tangan. Tidak ada dalam ruang, tapi di luar karena mereka merayakannya di jalanan, saudaraku, di jalanan. Dan semua itu, saudaraku, sesaat lagi akan padam. Dan Yesus hadir di bait Allah itu, di sekitaran bait Allah itu. Yohanes 8 ayat 20. Yohanes 8 ayat 20. Kata-kata itu, kata-kata akulah terang dunia, kata-kata itu
dikatakan Yesus dekat perbendaharaan. Waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia. Karena saatnya belum tiba. Sebenarnya rawan banget, saudaraku. Rawan banget. Karena saudaraku, ini Yesus. Ini Yesus gini. Ini orang Yahudi sedang merayakan, memuliakan Allah orang Israel yang mereka panggil Yahweh atau Yehova. Dan Yahweh atau Yehova ini telah memberikan pertolongan dengan terang dari tiang api dan diingat melalui tiang kaki Dian. Ada Yesus ngaku, aku terang itu loh. Saudaraku, orang beragama rata-rata fanatik, nggak bisa disentuh sedikit pun. Kalau agama Kristen diolok, saudara tersinggung nggak sih? Enggak, saudara marah nggak sih? Marah kan? Tapi karena kita di sini ya udahlah, biarin aja gitu ya. Tapi coba jumlah saudara banyak, diolok-olok saudara bisa terima nggak? Nggak bisa. Orang rata-rata fanatik. Kita jangan bilang agama itu gini enggak. Orang Kristen juga fanatik, nggak bisa kesentuh, saudaraku. Kenapa ada Irlandia Utara sama Irlandia? Sama-sama Kristen, saudaraku. Soal agama, bukan cuman pisah kecil-kecilan, saudaraku, pisah negara. Lu Kristen, gua Kristen Katolik apa? Gua Katolik ini. Dah. Pisah. Iya, saudaraku, dari zaman dulu. Sekarang orang lagi seneng-senengnya merayakan perayaan agamanya, Yesus nongol teriak, akulah terang dunia. Sedangkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat saja, mau ditangkap, mau dibunuh. Sekarang saudaraku di tengah perayaan Yesus ngaku-ngaku. Terang itu habis, terang itu enggak ada. Saya terang. Saya terang dunia. Saudaraku, rawan buat Tuhan Yesus, tetapi orang Israel saat itu tidak menangkapnya. Kenapa? Alkitab katakan karena saatnya belum tiba. Ya, karena waktunya belum tiba. Jadi saudaraku, Yesus mengucapkan itu di bait Allah sebagai deklarasi. Sebagai deklarasi bahwa terang sesungguhnya adalah dirinya. Tiang api diberikan sebagai penyertaan ajaib oleh Tuhan di perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan. Cahaya kaki Dian menerangi pada perayaan Pondok Daun hanya untuk mengingatkan bahwa Tuhan pernah menolong melalui kaki Dian, supaya orang Israel jangan lupa pertolongan dari Tuhan. Tetapi terang yang sesungguhnya, ini maksud Tuhan Yesus. Ini terang yang sesungguhnya ada di sini. Terang yang sesungguhnya ada di sini. Tapi kamu nggak tahu, kamu nggak mempercayai. Nah, kira-kira saudara tahu gambarannya ya. Jadi saya ulangi, tiang api menuntun orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Kaki Dian yang menerangi dalam perayaan itu mengingatkan orang Israel yang pernah Tuhan tolong dengan tiang api. Tetapi Yesus berteriak, akulah terang yang sesungguhnya. Tiang api lewat sudah, berlalu sudah. Kaki Dian hanya sesekali, setahun satu kali dirayakan. Tapi terang Yesus untuk seterusnya. Terang Yesus untuk selamanya. Terang Yesus bukan hanya menyinari Yerusalem saja, tapi menerangi seluruh dunia. Hari-hari ini saudaraku, umat Kristen di seluruh dunia paling sering menyebut tentang Yesus adalah terang dunia. Kalau saya bicara Kristen itu maksudnya Kristen dan Katolik ya. Semua yang percaya Yesus menyebut Yesus terang dunia, menyanyikan Yesus terang dunia. Tetapi sayangnya saat itu orang Israel gak paham bahwa yang ada di tengah-tengah mereka, yang sedang mengajar di bait Allah itu adalah terang yang sesungguhnya. Nah, tadi saya sudah katakan fungsi tiang api.
fungsi tiang awan, fungsi kaki dian. Nah, dua peristiwa, baik tiang api atau terang kaki dian pada perayaan Hari Raya Pondok Daun, sebenarnya menggambarkan kedatangan Mesias, yaitu Yesus yang menjadi terang sesungguhnya. Jadi itu mengingatkan bahwa terang yang sesungguhnya itu nanti datang. Terang yang sesungguhnya itu akan datang. Dan saat itu terang yang sesungguhnya sudah hadir, sudah datang, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Terang tiang api tinggal sejarah, nyala kaki dian berakhir ketika perayaan selesai, tetapi terang dari Yesus akan tetap bercahaya untuk selama-lamanya. Amin. Dia menerangi hidup saya dan saudara. Dia menerangi jalanmu, dia menerangi jalanku. Dia menerangi masa depan kita semua. Terang itu ada untuk saya dan saudara selama-lamanya. Fungsi-fungsi terang, baik terang pada tiang api maupun terang pada kaki dian, fungsi-fungsi itu ada pada Yesus. Yesus menjadi penuntun dan menerangi jalan hidup orang percaya dengan firman-Nya. Kalau tiang api menerangi jalan orang Israel pada waktu malam, tapi terang dari Yesus menerangi kita siang dan malam. Amin. Ada hari-hari di mana hidup saya, hidup saudara mengalami kegelapan. Kegelapan itu bisa datang kapan saja. Kita nggak bisa melihat penyelesaian masalah, itu kegelapan. Kita nggak bisa melihat masa depan, itu kegelapan. Kita nggak bisa melihat solusi untuk masalah kecil yang terjadi di rumah, itu kegelapan. Tapi Yesus menuntun kita, menerangi sehingga kita bisa melewati itu semua. Bukankah sepanjang tahun ini ada banyak kegelapan yang sudah kita lewati? Bulan lalu, beberapa bulan lalu, bahkan minggu kemarin, minggu lalu yang sudah kita lewati. Bukankah ada kegelapan-kegelapan yang membuat pikiran kita buntu, yang membuat emosi kita enggak terkendali? Kegelapan-kegelapan semacam itu ternyata Tuhan sudah tolong kita. Kita bisa lewati. Jangan lupakan itu, saudara. Karena Yesus datang memang untuk menuntun dan menerangi jalan hidup kita semua. Saudara, tiang awan dan tiang awan itu menjadi sekat ketika orang Israel dikejar orang Mesir. Saudara ingat cerita itu? Orang Mesir mengejar dengan tentara berkuda. Lalu dia nggak bisa lihat orang Israel di depan, padahal jarak mereka begitu dekat. Saudara ingat itu? Artinya Tuhan Yesus itu juga menjaga dan melindungi kita dari musuh. Seperti tiang awan yang menjadi sekat, sehingga tentara musuh tidak bisa mendekat. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia menjaga dan melindungi kita dari berbagai serangan musuh, yaitu iblis. Bukankah saudaraku, dalam hidup kita, di sekeliling kita, di sekitar kita, begitu banyak gangguan-gangguan yang mengarah kepada kita. Tuhan Yesus menjadi sekat, sehingga si iblis tidak bisa mendekat dan menjamah kita. Dia menjaga dan melindungi kita. Fungsi tiang api dan tiang awan ada pada Yesus. Hari ini Yesus terang dunia. Yesus menerangi hati kita, menuntun jalan kita. Kita nggak tahu nanti di tahun mendatang, biasanya selalu dibicarakan ekonomi yang semakin berat, ekonomi yang semakin berat. Saudaraku, Yesus menerangi jalan kita. Amin. Yesus menerangi ekonomi rumah tangga. Ya, Yesus mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita datang pada Tuhan. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima dirimu apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupmu menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini diakui kasih-Mu tiada duanya. Kita sama-sama berdiri. Kita perlu mengingat kasih Tuhan. Tuhan yang sudah menolong kita. Kita diingatkan lagi supaya jangan melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat. Mungkin saat yang tepat juga untuk mengingat saat ini orang-orang yang telah membantu hidupmu hingga jadi seperti sekarang, menolong hidupmu sehingga bisa jadi seperti sekarang. Ingat kasih Tuhan yang belum pernah ada itu. Ingat kasih Tuhan yang begitu besar. Baru kita bisa mengingat orang-orang lain yang pernah membantu saya dan saudara. Haleluya. Sanggup menerima dirimu apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada
Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Bapa, mengucap syukur berterima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang tiada duanya bagi kami. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang sangat luar biasa baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang menjadi penerang dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kami selalu untuk mengingat kasih-Mu Tuhan. Engkau yang sudah rela mati menggantikan kami. Engkau yang sudah rela menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di masa raya Natal ini, mari Tuhan, Kau siapkan hati pikiran kami untuk selalu mengingat setiap kebaikan Tuhan, untuk selalu mengingat tentang pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya yang punya Tuhan yang luar biasa, yang menerangi setiap kegelapan hidup kami, setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami. Itu adalah terang sesungguhnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah diberkati yang luar biasa firman-Mu hari ini. Biar firman yang taburkan pagi ini bisa jadi bekal di dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Jadi rema di dalam hati kami untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyambutkan kebenaran Tuhan. Berkati kesehatannya, Bapak yang luar biasa di dalam setiap pelayanannya sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa buat anak-anak-Mu yang ambil pelayanan dalam pagi hari ini di media, di musik, worship leader, dan singer juga. Semua yang terlibat dalam pelayanan pagi ini Tuhan berkati di rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya. Kau pakai lebih lagi di dalam segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami selalu hidup turut dalam kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat dan perhatian Tuhan, curahan kasih sayang Tuhan dalam ibadah ini. Kami menikmatinya, terutama hari ini. Kami memahami bagaimana Tuhan yang sudah menolong kami, menerangi hidup kami. Bahkan sepanjang perjalanan hidup kami dan akan terus menerangi jalan hidup kami. Seringkali kami lewat masa-masa yang gelap ya Tuhan. Kami enggak tahu harus seperti apa. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang menerangi hati kami, menerangi jalan kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami bisa terus melangkah. Melangkah pasti bersama Tuhan, dengan berbagai harapan yang tersedia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong masing-masing jemaat, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati apapun yang dikerjakan dengan kesungguhan hati, dengan tangannya, dengan pikirannya, sehingga jemaat menikmati pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan, persoalan hidup baik, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, Tuhan hadirlah, berikan jalan keluar, terangilah, sehingga ada jalan yang bisa dilalui dengan baik. Terima kasih, pimpin kami pulang dengan selamat. Berkati anak-anak-Mu, berkati persembahan Natal yang sudah diberikan, berkati persembahan untuk kas gereja, berkati juga persembahan untuk kesejahteraan gembala. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu yang telah mengembalikan persepuluhannya.
balas berlipat ganda, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Kami berdoa ya Tuhan, dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.